Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Lili Siriani dengan NIM 06021182328053. Di sini saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mengulas kembali tentang isi dari cerita pendek dari cerpen Setahun karya Raditya Dika. Jadi kita mulai dari sinopsisnya dulu ya. Nah, jadi sinopsis dari cerpen Setahun karya Raditya Dika adalah cerpen tersebut menceritakan seorang pemuda bernama Momo. Nah, Momo ini memiliki seorang kekasih yang bernama Nadia. Nah, tapi mirisnya Nadia ini hilang pada saat pendakian. Di saat itulah Momo merasa bersalah dan juga menyesal kenapa ia mengizinkan Nadia untuk pergi. Namun, ia terus berusaha untuk melupakan hal tersebut dan terus berusaha menjadi seorang yang sabar dan juga tangguh. Pada suatu hari, ia berdiri di depan rumahnya Nadia. Nah, pada saat itulah tidak sengaja ibunya Nadia melihat Momo berdiri tepat di depan rumah Nadia. Nah, di saat itulah juga ibu Nadia memanggil untuk Momo datang ke rumah. Pada saat itu Momo sebenarnya enggan untuk datang ke rumah Nadia. Namun dengan keberaniannya ia memberanikan diri untuk datang ke rumah Nadia. Alasan ia tidak berani datang ke rumah Nadia karena adanya penyesalan dan juga merasa bersalah mengapa ia tidak bisa menjaga Nadia pada saat itu. Namun ternyata ibu Nadia tidak memiliki pikiran seperti itu. Justru ibunya Nadia terus berusaha membantu Momo untuk ikhlas dan juga untuk move on gitu. Nah, kemudian sejak saat itulah hati Momo mulai bangkit untuk terus melawan segala penyesalan itu. Nah, di tengah-tengah perlawanan itu, Momo ditemani oleh seekor kucing yang ia temukan di dalam got. Nah, kucing tersebut diberi nama Awan. Filosofis nama Awan itu terletak pada saat Momo dan Nadia saling bercanda ketika Nadia melihat awan yang berbentuk kucing. Maka dari situlah untuk mengenang kepergian Nadia dan juga untuk menjadi simbol kerinduan terhadap Nadia, akhirnya Momo pun menamakan kucing tersebut dengan nama Awan. Oke, kita lanjut kepada unsur yang kedua, yaitu unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik ini adalah unsur pembentuk cerita dari dalam. Nah, di sini saya akan mengulas unsur intrinsik dari cerpen Setahun karya Raditya Dika. Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu tema. Tema dari cerita ini adalah tentang kehilangan dan juga penyesalan, di mana cerita tersebut tentu menceritakan tentang rasa kehilangan Momo terhadap Nadia yang hilang saat pendakian. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dari cerita ini itu ada 4, yaitu yang pertama adalah Momo dengan penokohan yaitu yang humoris, tapi ia juga terus terbelenggu dengan rasa bersalah. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Nadia. Nadia ini dikenal sebagai seorang gadis yang mandiri dan juga sebagai seorang gadis yang ceria karena ia terus menyemangati Momo ketika Momo merasa takut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ibu dari Nadia. Nah, ibu Nadia ini terkenal dengan orang yang sabar dan juga menerima segala takdir yang ada gitu. Kemudian yang keempat yaitu Awan. Awan ini sebenarnya adalah seekor kucing peliharaan dari Momo. Nah, Awan ini disimboliskan sebagai bentuk kerinduan Momo terhadap Nadia gitu. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu latar. Nah, latar dalam cerpen tersebut itu terdapat 3 bagian, yaitu latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Nah, untuk latar tempatnya itu terjadi di 3 bagian, yaitu di rumah
Momo dan juga rumah Nadia. Kemudian yang kedua yaitu di kantor milik Momo, dan juga yang terakhir adalah klinik hewan di mana Momo mulai mengobati Awan gitu. Kemudian untuk latar suasananya itu adalah sedih dan juga tentunya humoris gitu. Kemudian latar yang terakhir yaitu latar waktu. Nah, untuk latar waktunya ini adalah setahun setelah kehilangan Nadia atau setelah kepergian dari sosok Nadia ini gitu. Kemudian untuk plot atau alur dalam cerita tersebut itu cenderung maju, yaitu menceritakan dari awal kebersamaan Momo dengan Nadia, kemudian berakhir dengan perasaan susah move on dari tokoh Momo tersebut. Kemudian sudut pandang dalam cerita ini itu cenderung sudut pandang orang pertama, yaitu digambarkan oleh seorang aku gitu. Kemudian amanat dari cerita ini adalah untuk senantiasa menerima dan juga mengikhlaskan segala takdir yang terjadi pada diri kita. Jangan terus-menerus terbelenggu dalam kesedihan gitu, karena hidup ini terus berputar, tidak hanya stuck atau berhenti dalam tahap itu saja, tapi ada banyak sekali kehidupan yang harus kita terima gitu. Baiklah, kita lanjut kepada unsur yang selanjutnya, yaitu unsur ekstrinsik atau unsur pembangun cerita dari luar gitu, atau lebih kita kenal sebagai unsur pembangun dari si pengarang. Nah, karena cerita tersebut itu ditulis dan dipopulerkan oleh Raditya Dika. Nah, Raditya Dika ini adalah seorang public figure dan juga seorang komedian begitu. Maka dari itu, cerpen ini cenderung tidak hanya menggambarkan kesedihan saja, namun diselingi oleh beberapa kalimat-kalimat humoris agar agar pembaca itu tidak hanya terbelenggu dalam kesedihan juga, tapi tetap ada unsur humorisnya begitu. Kemudian untuk faktor sosial yaitu adanya dukungan dari ibu Nadia dan juga temannya. Hal ini tentu berasal dari eksternal pengarang begitu, karena sejauh ini pengarang itu tidak ada kesalahan di luar dari kehidupannya gitu. Tentunya banyak sekali yang mensupport karya-karyanya. Kemudian untuk eksternal berupa psikologis yaitu adanya rasa haru dan juga emosional dari penulis gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari cerpen Setahun. Kita mulai dari kelebihan dahulu. Nah, setelah saya analisis, cerpen ini itu mengandung unsur-unsur yang emosional dan juga relatable atau sesuai dengan dunia nyata, karena tidak sedikit di zaman sekarang khususnya anak muda itu mengalami hal-hal di mana ia merasa susah move on atau susah melupakan pasangannya yang telah pergi ataupun telah hilang seperti itu. Nah, kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu tentunya cerpen ini tuh mengandung unsur humor, karena sejatinya dalam cerpen ini setelah saya baca itu tidak sepenuhnya mengandung unsur kesedihan saja, namun mengandung unsur humoris sehingga saya merasa terhibur dengan kalimat-kalimat yang lucu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa yang kekinian seperti kata ganti saya menjadi lo dan juga kata ganti kamu menjadi gue, dan juga ada beberapa scene di mana cerita ini tuh menggambarkan film-film dari Avengers seperti itu. Kemudian kekurangan dari cerita ini ya tentunya suatu karya sastra itu tidak lepas dari kekurangan dan juga kelebihan. Maka dari itu saya akan menganalisis kekurangan dari cerpen ini. Nah, untuk kekurangannya itu adalah ending yang menggantung, yang artinya tidak jelas bagaimana Nadia itu sekarang gitu. Karena di dalam cerita ini Nadia itu hanya hilang. Jadi kita semua tidak tahu Nadia itu sebenarnya perginya kemana gitu. Selanjutnya untuk kekurangan yang kedua yaitu lebih banyak monolog dari seorang Momo gitu. Jadi kesan dari tokoh yang lain itu kurang karena
lebih banyak konflik batin yang diceritakan dalam cerita tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut kepada tahap manfaat dari membaca cerpen Setahun karya Aditya Dika. Nah, manfaat yang saya dapat setelah membaca ini adalah saya menjadi tahu bahwa menyalahkan diri sendiri atas suatu kejadian yang terjadi itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka dari itu, kita sebagai seorang individu harus senantiasa ikhlas dan juga introspeksi diri terhadap masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu sikap untuk senantiasa ikhlas ketika mendapat musibah begitu, karena hidup ini terus berjalan. Maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti alur dari kehidupan ini. Oke, jadi kesimpulan dari cerita ini adalah cerita ini mengandung unsur emosional yang tinggi dan juga tentunya humoris gitu. Jadi antara sedih dan juga tawa itu tergabung dalam cerita ini. Dan kemudian saya berharap teman-teman setelah membaca cerpen ini itu senantiasa menghargai diri sendiri dan juga terus menjaga orang lain agar tidak terjatuh dalam ranah yang salah gitu. Baik, sekian pemaparan analisis dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.